Halo sahabat YouTube, kembali lagi dengan DS Review. Pada kesempatan kali ini guys, saya mau bikin video sesi jawab ya mengenai CCTV Xiaomi C300 guys. Jadi ini video saya nggak akan potong-potong ya. Jadi saya bikin dari awal sampai habis, saya nggak ada cut. Pokoknya saya langsung akan update secepatnya guys. Jadi biar tanpa no edit, biar lebih cepat menjawab. Alasannya kenapa guys saya bahas lagi Xiaomi C300 ini? Karena di sini guys, terima kasih ya yang udah nonton. Ini saya cukup shock ya, lumayan. Ini yang nonton udah 63.000 guys ditonton Xiaomi CCTV C300 dan sangat banyak sekali yang bertanya nih di kolom-kolom komentar nih, kalian bisa lihat nih. Nih banyak nih. Nah, jadi saya akan jawab satu persatu lewat video ini guys. Jadi karena beberapa itu pertanyaan yang saya udah jawab terus ditanya lagi guys. Jadi mending saya jawab sekalian semuanya dalam satu video ini. Jadi mungkin memang sedikit agak panjang, tapi akan saya kupas tuntas ya guys mengenai Xiaomi C300 ini buat kalian semua. Oke, ini pertanyaan pertama ya. 6 hari yang lalu pelacakan gerakan kok nggak ada ya Pak? Pelacakan gerakan di C300 itu ada. Jadi ini ya, Xiaomi C300. Mumpung ini ada barangnya ya guys, jadi saya akan tunjukin. Pelacakan gerakan itu Pak diaktifkan di sini, di kamera setting ya. Kamera setting, motion tracking. Ini motion tracking ini diaktifkan. Nah, motion tracking ini kalau diaktifkan dia akan gerak nih. Tuh. Bisa dilihat ya, tuh dia akan gerak nih. Oh, itu pelacakan gerakan, motion tracking. Posisinya di kamera setting ya. Supaya lebih enak pakai bahasa Indonesia, saya ganti bahasa dulu ya, pakai bahasa Indonesia kali ya guys. Nah, ini masuk di profile, additional setting, language. Kita ganti dulu bahasa Indonesia, oke? Nah ini udah ke bahasa Indonesia, kita balik ke Xiaomi Home C300. Nah, saya ulangi ya. Jadi di sini pencet dulu pengaturan kamera, terus pelacakan gerakan. Ini diaktifkan ya Pak. Kalau mau ini apa tadi? Kalau mau pelacakan gerakan diaktifkan ya. Oke, terus pertanyaan kedua 9 hari lalu, Bang mau nanya kalau CCTV merek Xiaomi C300 kalau dicuri orang apakah masih bisa dicek Bang atau dilacak? Mohon infonya. Menurut saya ini nggak bisa dilacak ya guys. Jadi kalau memang CCTV-nya dibilang hilang, ya hilang aja guys. Makanya jadi kalau memang kalian mau pakai CCTV ini, usahakan di tempat yang susah untuk diambil guys CCTV-nya. Jadi ditaruh di bagian-bagian plafon atau yang tidak gampang dijangkau supaya gak dicuri orang ya guys. Oke, terus punya C301. Notif gerakannya cuma gratis selama 3 bulan. Selebihnya gak ada notif masuk kecuali bayar berlangganan 35 sampai 50 ribu. Nah kalau saya kurang tahu ya, saya belum pernah pakai sih kalau yang C301, jadi saya nggak bisa jawab guys. Tapi kalau sepengalaman saya, di sini ya saya punya CCTV kan juga ada beberapa ya. Nih, ini sampai sekarang sih masih ada ya. Maksudnya notifikasi kalau misalkan memang ada yang lewat gitu. Nah ini saya punya yang Xiaomi nih, Xiaomi cukup lama nih. Nah ini pengawasannya masih jalan nih guys. Nih notifikasinya masih ada ya. Ini yang Xiaomi 360 yang lama. Nah memang kalau kita mau lihat ini masih ada ini. Cuma memang kalau kita mau lihat per video frame-nya ini kita harus langganan guys. Tapi notifikasinya masih ada. Coba dicek di ini kali ya, notifikasi. Nah ini
Notifikasi coba dilihat di sini di settingan. Mungkin di settingan ini. Mana ya? Untuk notifikasi jendela sembul. Bukan, sebentar mana? Notifikasi setelan tambahan. Notifikasi seputar. Harusnya sih masih ya. Punya saya soalnya masih dapat. Masih bisa kok ini. Notifikasi kalau ada yang lewat atau ada yang bergerak masih bisa. Iya, masih bisa. Cuma kalau yang C301 saya kurang tahu ya, karena belum pernah saya pakai. Ini pengawasannya masih bisa. Cuma memang kalau dulu bisa ada gambarnya ya di sini. Cuma sekarang udah nggak bisa karena kita harus langganan. Tapi kalau notifikasi masih masuk sih. Gitu. Oke. Kita jawab lagi pertanyaan. Aplikasi cloud-nya kompatibel nggak bang? Buat diakses, nggak cuma aplikasi ecek nggak jelas. Oh, aplikasi cloud. Oke, kalau kita bicara soal aplikasi cloud ya, C300 ini saya tunjukkan ke kalian. Kalau kita mau aktifkan cloud, nih saya tunjukin cloud berbayar guys. Jadi kalau dibilang ecek-ecek sih harusnya sih enggak ya, karena ini kan punyanya Xiaomi guys. Aplikasinya aja udah bagus menurut saya ya. Dari beberapa yang saya punya CCTV, aplikasi Xiaomi ini termasuk yang paling bagus. Dan di sini juga untuk misalkan kalian daftar cloudnya itu ada dua macam jenis. Ada yang plus, ada yang basic. Kalau yang plus ini 30 hari. Kalau yang basic ini cuma 7 hari guys. Dia nyimpen video selama sebulan. Kalau yang plus ini. Dan ini ada promo-promonya gitu guys. Kalau sekarang ini kan ada promo 5.000 per bulan. Maksimum satu perangkat. Tapi ya cuma khusus bulan pertama. Nah kalau ini ada yang maksimum 4 perangkat. Jadi 4 perangkat kalian bayar 169 per bulan. Cuma ini 4 perangkat ini kalian bisa lihat kayak gini guys. Jadi ini ada memiliki ya. Kalian harus lihat. Nah ini tidak semua perangkat bisa. Nih. Cuma tipe 2 ini yang kalian bisa beli paketan ya. Yang sekali misalkan 10 perangkat, 1 perangkat. Nah, ini kayak gini. Hanya tipe-tipe tertentu. Nah kebetulan yang saya punya ini ada 2. Ada yang C300 sama 360 ya. Kalau yang CCTV yang lain, di sini kan saya punya Xiaomi, ada ini Xiaofang. Terus yang lain ini ImiLab, itu nggak bisa guys, tidak mendukung untuk layanan paketan. Oke, itu untuk jawab. Kalau soal cloud aman, cloudnya Xiaomi harusnya bagus, karena dia udah berbayar kan. Bang mau tanya apa CCTV begini bisa digantung terbalik? Itu bisa digantung. Jadi misalkan ini videonya kan dia kalau digantung terbalik kan gini ya. Nah itu kita bisa puter. Jadi kalau misalkan mau dibikin terbalik, kita masuk ke pengaturan kamera, pengaturan gambar, pilih putar gambar. Nah ini kan posisi kayak gini nih, kebalik ya. Nanti kita puter, jadinya gini. Bentar, nah gini, ini keputar nih. Oke, kita lihat tuh, jadinya dia, ini kan kayak gini nih posisinya. Nah kita bisa putar, kita pengaturan kamera, pengaturan gambar, kita putar guys. Nah, oke, kita lihat, tuh, jadi keputar kan, nih. Tuh, bisa dipasang terbalik, tapi kalian setting nanti, biar nanti gambarnya bisa diputar kayak gini. Oke, jadi aman, gak masalah, bisa. Kita balikin lagi ya, pengaturan kamera, pengaturan gambar, putar gambar, balikin. Oke, seperti itu. Terus, kita lihat lagi. Punya saya kok nggak bisa lihat data video kemarin dan seterusnya ya, hanya ada video hari ini. Nah,
Kalau nggak bisa, bisa jadi memory cardnya nggak terpasang ya guys, atau mungkin memorinya full. Coba dipasang dulu memory card, karena Xiaomi CCTV ini bisa kita pasang memory card. Kalau yang 128 GB itu 14 hari, kalau yang 256 itu mungkin bisa berapa ya? Kita lihat di sini. Ini ada perkiraannya. Nih. 36 jam. Nah, kalau misalkan ini yang pertanyaannya ini masih kurang jelas ya. Punya saya kok gak bisa lihat data video kemarin dan seterusnya ya. Nah, kalau misalkan dipasangkan memory card cuma 16 GB, ya cuma bisa 36 jam. Kayak gini. Jadi pastiin dulu memory cardnya terpasang apa enggak. Kalau enggak, ya nggak bisa. Micro SD 128 cukup berapa hari rekam? Ini ya, 14 hari. C300 itu indoor atau outdoor? Indoor. Nah ini udah saya jawab ya, tapi saya bikin lagi biar lebih jelas. Karena kadang-kadang banyak yang nggak mau baca ya deskripsi. Jadi saya bikinin video. Bang, apa bisa cek video 1 jam lewat HP? Bisa. Kalian mau cek, buka ya, misalkan mau diputar, di play gini terus ya selama 1 jam untuk play videonya, mengawasi CCTV bisa, tetap bisa. Om, mau tanya, ini punya saya baru beli kok, kalau setiap mati lampu dan terus hidup lampunya sambung ke HP terputus dan minta pairing dan harus di reset dulu. Apakah memang seperti itu? Nggak seperti itu. Makanya kalau misalkan pakai CCTV seperti ini, pastikan kalian pairing dengan perangkat internet atau wifi yang benar-benar jaringannya itu bagus, nggak putus-putus seperti itu. Nah, saya tidak menyarankan kalau kalian misalkan pakai CCTV seperti ini, kalian tethering dari HP. Kenapa? Karena kalau dari HP, kalian harus mengawasi HP tersebut kan. Kalau HP tersebut tiba-tiba dia mati, kehabisan baterai, CCTV-nya nggak bisa online atau ada gangguan koneksi lemot. Makanya kalau bisa kalian pakai smart CCTV ini dipakai kayak misalkan jaringan kayak Biznet atau Speedy, Telkom, kayak gitu loh. Pakai internet provider yang memang langsung ya, bukan lewat dari HP. Sebenarnya kalau kalian mau pakai HP juga sih bisa aja. Tapi yang penting kalian harus standby HP itu. Gitu loh, HP standby terus kalian cas, jadi biar jaga-jaga baterainya nggak habis kan. Karena kalau habis kan dia nggak bisa connect internet, kalian nggak bisa akses ini CCTV-nya. Karena CCTV seperti ini sangat tergantung dengan internet untuk kita lihat file-filenya ya, atau kita setting-setting. Jadi kalau misalkan CCTV ini tidak connect di internet, dia ini lampunya warna biru ya, ini kan udah pair normal, udah connect ya. Kalau misalkan dia tidak connect, warna birunya ini kedip-kedip, tik-tik-tik gitu loh. Atau biasa kuning guys. Nah kalau itu dia nggak connect, nggak bisa kalian akses untuk lihat file-filenya ya. Kecuali kalian pakai memory cardnya kalian cabut. Kayak gitu. Oke, halo Om, mau nanya, kalau playback rekaman apakah harus copot micro SD-nya? Terus cek manual atau bisa langsung dari aplikasi Mi Home? Bisa langsung ya, ini bisa langsung. Jadi kalau kalian pakai, ini saya contohkan ya. Karena ini Xiaomi kan nggak ada memory card, saya contohkan yang tipe lain ya guys. Nah ini misalkan nih saya punya yang Mi Lab. Ini kan ditanya mau playback. Nah playback kita bisa putar ulang di sini kita bisa lihat. Nah ini jadi kita bisa putar ulang filenya. Tuh. Jam berapa ini bisa ya. Ini semua video pemutaran. Nih, tanggalnya bisa kita atur nih, tanggal berapa, mau diganti, mau dilihat di playback, jamnya semuanya nih bisa. Oke? Jadi kita sudah jawab yang itu. Sudah support alarm pendeteksi gerakan apa belum? Alarm sih dia cuma sebatas notifikasi ya, bukan bunyi-bunyi gitu loh. Karena ini kan CCTV indoor ya. Kebanyakan sih kayaknya kalau CCTV dari Xiaomi yang indoor itu masih belum ada yang alarm notifikasi lampu gitu loh, kayak lampu sorot
itu tuh belum ada. Tapi dia cuma notifikasi info aja. Oke, ini C300 batch baru April 2025, kok warnanya butet. Sensor warna jelek ya dibanding batch 2024. Ngalamin nggak? Terus C301 juga batch Maret 2025, warnanya berkedip-kedip kayak Xiaomi downgrade sensornya deh. Oke, jadi ini yang batch berapa ini? Ini batch April 2025. Kalau saya lihat ya April 2025 bagus sih, gak apa ya, gak jelek. Bentar kita coba lihat. Nih, saya besarin ya. Nih, menurut saya sih oke kok, gak jelek-jelek amat nih. Bagus kok. Tuh. Masih lumayan. Masih oke kok, guys. Masih sih. Kalau saya lihat sih masih lumayan, sama aja sih. Sensor warnanya jelek. Kalau jelek sih sama aja sih. Menurutku sama aja. Minus adaptor, harus beli lagi. Ya, kalau ini bener. Ini Xiaomi C300 itu cuma dapat kabel aja. Jadi harus beli lagi. Bisa pakai hotspot gak bang? Atau pakai wifi aja bisanya? Bisa pakai hotspot sih bisa. Tapi saya nggak saranin guys. Karena kalau pakai hotspot dari HP kita tethering ya. Takutnya begitu signalnya jelek atau baterainya habis, kalian nggak bisa akses CCTV-nya. Jadi offline. Bagaimana kak, sudah pemakaian selama 1 tahun, apakah worth it? Menurut saya sih kalau di CCTV C300 ini menurut saya sih oke lah, worth it. Cuma memang CCTV ini ada kurang sempurnanya sih guys. Kurang sempurnanya itu dia masih belum bisa support Xiaomi Smart CCTV di komputer. Itu sih. Kalau masalah untuk worth it oke lah dibanding kompetitor ya, masih oke kok. Kak mau tanya, saat gelap lampu birunya nyala nggak? Terang banget nggak? CCTV saya LED birunya terang banget. Ganggu anak lagi sleeping training. Nah ini, yang ini ya, yang biru ini. Oke, ini lampu LED-nya itu bisa kita matiin kak. Jadi kalau sebentar, saya tunjukin ya. Kita coba matikan. Nah ini kita masuk setting, pengaturan kamera. Lampu status ini kak, ini lampu statusnya ini dimatikan aja nih. Ini kita matikan lampu status. Terus kita lihat gini. Nah tuh, dia jadi mati tuh kan kak. Tuh, jadi nggak ganggu. Kalau mau dinyalakan lagi, masuk di pengaturan kamera, lampu statusnya dihidupin. Tuh dia nyala lagi. Kalau mau dimatikan, matikan aja. Oke? Jadi aman, nggak usah takut. Kalau memang mengganggu, terlalu terang, dimatikan aja. Nonaktif bisa. Solusi, kenapa setiap mati listrik harus setting ulang dan restart manual? Nah, ini biasanya kalau yang kayak begini, mungkin saya belum pernah sih alami kayak gini. Karena di tempat saya sangat jarang mati lampu, sekalipun juga mati lampu, itu nggak lama. Jadi memang begitu mati dia mati, tapi begitu dia lampunya udah nyala lagi guys. Jadi saran saya kalau memang solusi kenapa setiap mati listrik harus setting ulang dan restart manual, coba dibelikan UPS ya. Jadi UPS atau apa ya namanya ya, power bank. Ada kan yang model sekarang itu dia kayak charger gini tapi ada power bank. Coba pakai itu. Kalau memang seperti itu ya guys. Tapi harusnya kalau memang mati lampu terus nyala lagi, CCTV ini nggak perlu kita reset atau kita setting ulang. Dia otomatis jalan. Kecuali mungkin kalau routernya bermasalah ya mau nggak mau ya di setting ulang itu. Coba diganti routernya atau dipasangin UPS ya. Mending Xiaomi apa S-Fish ya? Mohon info bagi yang udah pakai. Oke. Jadi
Kalau saya disuruh tanya, saya jujur guys, saya belum pernah pakai S-Fish ya. Cuma saya punya customer saya tuh bekas pengguna S-Fish. Sampai sekarang pun masih pakai S-Fish. Dia tanya saya CCTV yang bagus dan dia sekarang beralih ke Xiaomi, sudah tidak pakai S-Fish lagi. Saya tanya sama dia, kok kenapa sampai mau ganti S-Fish? Dia bilang karena memang waktu dia tanya saya itu Xiaomi-nya ini kalau misalkan CCTV Xiaomi cloud-nya itu berapa satu bulannya. Nah saya waktu kasih lihat yang C300 itu per bulannya kurang lebih sekitar 50.000. Akhirnya dia mau guys ambil yang Xiaomi ini. Jadi dia ganti semua yang S-Fish-nya itu diganti ke Xiaomi ini. Maksudnya ditambahin di tokonya, jadi S-Fish-nya tetap ada, terus ditambahin lagi Xiaomi. Saya tanya kenapa kok kalau ganti ke Xiaomi? Dia bilang dia itu habis kemalingan guys. Jadi tokonya itu habis kemasukan orang. Jadi tokonya itu di belakangnya itu dibobol, terus dia masuk. Orang masuk, semua CCTV-nya itu guys memory card-nya dicabut. Jadi dia bilang, maksudnya saya percuma pakai CCTV, terus CCTV-nya memory card-nya semua diambil. Jadi nggak bisa tahu orangnya itu siapa. Jadi dia mau langganan cloud menggunakan CCTV S-Fish. Katanya cloud-nya mahal. Saya nggak tahu berapa ya. Dia cuma bilang sih sama saya sih mahal. Jadi begitu dia tanya saya cloud-nya Xiaomi ini berapa, terus saya bilang 50.000 aja, dia langsung beli. Karena apa? Semua CCTV-nya yang dia beli C300 ini itu dipasangin cloud semua guys. Jadi kalau misalkan ada kebobolan lagi di tokonya, dia tetap masih bisa lihat lewat cloud kayak gitu. Oke. Itu sih guys yang saya bisa jawab ya, antara S-Fish atau bukan. Terus setelah penggunaan 3 bulan, apakah kita harus berlangganan cloud untuk melanjutkan penggunaan fitur surveillance-nya? Soalnya di CCTV Xiaomi saya begitu. Nah, tergantung sih kak, kalau kakak mau langganan, kalau kakak rasa memang perlu untuk menggunakan cloud-nya, ya langganan aja. Tapi kalau nggak perlu, nggak apa-apa kok. Karena saya ini ya kak, saya punya CCTV ya. CCTV Xiaomi ini ada berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5. Nah ini nggak ada yang langganan cloud kak. Nggak ada, karena saya rasa saya belum perlu. Saya cuma mengandalkan Xiaomi mengandalkan memory card, nggak pakai cloud atau langganan. Karena saya rasa saya masih belum perlu. Kalau saya perlu ya baru saya langganan. Jadi nggak harus. Bang, kalau mati lampu gampang nggak? Gampang apa ini? Gampang setting? Nggak perlu disetting. Pengalaman saya sih, nih ya, ini saya contohkan ya. Bang, kalau mati lampu gampang nggak? Oke, ini posisi kalau kalian lihat ya, ini CCTV-nya hidup loh, guys. Bentar ya, saya kasih lihat nih. Ini CCTV-nya hidup nih. Ini jangan lupa di like ya. Ini saya sampai siapin 3 HP guys buat jawab-jawab. Nah, kali ini lihat ya, hidup ya. Ini CCTV-nya hidup nih. Ini saya matikan ya. Ini saya cabut, guys. Ini saya cabut. Oke. CCTV-nya udah offline. Ini bisa dilihat, mati nih CCTV-nya. Oke, kita tunggu. Udah offline ini. Tuh, udah nggak bisa, ya. Nih kalau kita balik lagi, kita back, kita balik, udah offline. Nih, sama sekali mati. Oke, nih, ya, udah mati nih. Gampang nggak kalau mati lampu? Oke, ini udah dilihat ya. Ini udah ada pemberitahuannya nih. Mati kapan nih? Nah ini. Ya, offline, tidak bisa membuka kamera. Oke. Saya buka lagi. Tidak bisa ya. Oke. Mati. Nah, ini saya colok aja ya. Colok. Nah, nanti kalian lihat. Ini colok. Kita tunggu. Saya nggak ada apa-apain ya. Ini HP semua di sini, guys. Oke, nah, nih saya nggak ada apa-apain. Tangan saya di sini, ya. Nih tangan saya di sini. Oke. Saya nggak ada setting. Ini CCTV. Tadi saya cabut ya untuk memastikan
bahwa dia benar-benar mati. Nah, ini sekarang udah hidup. Oke, saya coba back. Kita buka lagi ya C300-nya. Tada, tuh bisa kan? Nih, bisa kan? Jadi nggak harus di setting lagi, pair lagi, di reset, nggak harus. Kalau internetnya itu normal, CCTV-nya normal, harusnya nggak begitu mati, terus dia hidup lagi, langsung bisa nih. Kalian bisa lihat nih, ini jalan kan nih, tuh dia gerak tuh. Oke, sekarang kita jawab pertanyaan keberapa lagi nih. Mungkin ini videonya panjang ya. Oke, bisa connect ke berapa HP bang? Bisa banyak sih, kalau mau kalian akses, misalkan nih satu CCTV mau dipakai 5 atau 10 HP bisa. Cuma yang penting akun Xiaomi-nya dibanyakin ya. Jadi masing-masing misalkan ini akun 1, akun 2, akun 3 terus didaftarkan dalam satu keluarga. Kalau misalkan kalian cuma satu akun, misalkan nih akun A online di HP ini, HP 1 ya. Terus begitu saya di HP 2, saya masuk dekat akun akun A ini masuk di sini, yang di HP 1 ini itu akan ke logout gitu loh guys. Jadi didaftarkan dulu keluarga, oke? Cara menyambung koneksi dari kamera langsung ke WiFi rumah, gimana kakak? HP kan untuk monitor dari luar rumah. Menyambung koneksi dari HP langsung ke WiFi rumah, gimana kakak HP? Enggak sih, kan kalau kalian punya HP ada internet kan tetap kalian bisa akses ini. Ini kan dia misalkan connect di WiFi di rumah. Kalian di luar rumah kan kalian bisa akses nih CCTV-nya. Yang penting ada paketan, karena Xiaomi Smart CCTV ini menggunakan internet. Kalau dia nggak bisa diakses internet atau nggak connect internet, kita nggak bisa akses. Oke? Oke. Masih bingung pilih Xiaomi, Imo Ranger atau Dahua, prefer yang mana bang? Nah, ini saya nggak bisa jawab ya guys, karena saya belum pernah pakai Imo Ranger atau Dahua gitu loh. Kalau saya sih udah cocok sama Xiaomi ya udah Xiaomi aja, karena Xiaomi ini nggak ribet sih menurut saya, pemasangan semua jarang ada masalah kok. Jadi saya Xiaomi. Izin bertanya bang, kalau dihadapkan ke jalan apakah CCTV-nya mendeteksi motor yang lewat atau khusus yang dekat CCTV-nya aja? Tergantung. Kalian itu aktifkan pelacakan apa? Pelacakan gerakan manusia kah? Atau pelacakan gerakan benda? Macam-macam, tergantung. Kalau misalkan nih, kayak di sini ya, kalau Xiaomi C300 ini, pengaturan kameranya, pelacakan gerakan. Jadi dia akan mengikuti kemana gerakan gitu loh guys. Terus kalau mau pakai AI-nya nih bisa di sini untuk bayi menangis. Jadi kalau ada bayi menangis ada notifikasi kayak gitu sih. Oke, terus kalau pengawasan rumah kayak gini ya guys. Nah, ini pengawasan rumah. Nah, ini notifikasi pesan alarm. Nah, ini bisa kita aktifkan deteksi yang mana. Gerakan terdeteksi kayak gini. Oke. Jadi tergantung CCTV. Jadi kalau beda-beda CCTV ya, kayak punya Xiaomi ini ya tadi menunya seperti itu. Kalau kita pakai lagi yang lebih bagus kayak IMI Lab, pelacakannya beda lagi. Dia bisa mendeteksi, AI-nya itu bisa mendeteksi hewan, manusia, kendaraan, kayak gitu. Tergantung CCTV-nya. Jadi teknologinya beda-beda. Khusus untuk C300 ini sih dia pelacakan gerakan, bayi menangis, kayak gitu. Jadi kalau ada orang yang bergerak dia akan langsung kasih notifikasi ya. Nggak ada buat RJ45-nya. Ya, nggak ada. Ini di sini cuma ada micro USB ya untuk power. Jadi dia nggak ada RJ45. Kalau yang ada RJ45 itu pakai yang outdoor. Kalau outdoor ada. Outdoor misalkan pakai CCTV yang saya pernah lihat itu kalau nggak salah CW300 ya. CW300 itu kalau nggak salah ada RJ45-nya kalau untuk Xiaomi. Kalau IMI Lab EC5, EC6 itu ada kabel RJ45-nya. Kak, maaf kalau ngonekin di HP posisi kita di luar negeri, masangnya di rumah Indonesia bisa nggak? Ya Kak, mohon info. Bisa.
Kak, kabel chargernya itu harus nancap terus kah? Yang ini kabel charger, iya harus nancap terus kak. Wattnya kecil kok. Tuh, wattnya cuma sekitar 2,4, 2,6. Wattnya kecil. Ini kabel chargernya ini nancap terus karena di sini powernya ya kak. Barcode saya terhapus. Gimana caranya cari barcode-nya? Sebenarnya sih kalau misalkan nggak bisa pakai barcode, cari lewat ini. Misalkan nih saya contohkan ya. Kakak kalau misalkan nih dapat barcode-nya nggak ketemu ya, misalkan nih tahu plus ya tambah perangkat. Kalau nggak bisa dapat scan barcode-nya ini, cari aja kak di kamera sini, kamera video. Terus kakak pilih tidak ada kode QR yang tersedia dan tambahkan secara manual. Nah kakak pilih yang bawah ini. Kalau memang barcode-nya yang di bawah sini terhapus ya. Nah ini kakak tambahkan secara manual. Pilih, misalkan nih dia. Nih, cari nih Xiaomi Smart Camera C300. Karena barcode-nya nggak ada di sini, ya kakak pilih aja secara manual kayak gini. Tetap bisa kok, bisa kita setting. Oke? Kita kembali ke C300 tadi. Oke. Apakah bisa merecord gambar snapshot? Snapshot ini ambil gambar ya? Gambar ini kalau mau misalkan nih saya mau ambil gambar ya, jepret aja tik nih, ini dia langsung masuk ke jepret ya gambarnya. Oke, mungkin itu kali ya snapshot. Oke, C300 sampai sekarang belum bisa detect di Xiaomi Camera Viewer. Bener, ini bener kak. Bener kak, dia nggak bisa. Makanya yang saya kurang suka dari Xiaomi C300 ini nggak bisa diakses di Xiaomi Camera Viewer kak ya, di komputer. Bener, kalau itu bener. Terus pakai memori merek apa kak? Nah ini kalau memori bebas ya. Kalau saya sih bisa pakai SanDisk bisa atau Lexar itu juga bisa. Bang mau tanya, setelah memori penuh apakah dia otomatis tetap merekam dan menghapus sendiri file yang lama atau manual kita sendiri yang hapus? Otomatis kak, jadi yang lama itu nanti ditimpa. Jadi misalkan nih kakak 30 hari ya, 30 hari misalkan masuk ke tanggal 1, nanti yang tanggal satunya yang lama itu nanti hilang gitu kak. Jadi yang lama itu pasti akan kehapus dengan digantikan yang paling baru ya. Untuk pantau ke HP maksimal berapa jauhnya? Maksimal. Pokoknya selama masih koneksi internet, selama CCTV-nya ini terkoneksi internet kak, dan kakak juga dapat internet, bisa di mana aja. Mau di kutub utara juga bisa kak. Oke, 3 kamera bisa untuk satu pembayaran cloud-nya bang. Dan per bulannya berapa ya? Nah ini, 3 kamera bisa untuk satu pembayaran cloud. Bisa, 3 kamera itu satu pembayaran cloud. Tadi kalau nggak salah 3 apa 4 ya? Oh ini kak, minimal 4 kamera ya. Kalau mau grup, ini 4 kamera, bayarnya 169.000 per bulan. Ini yang plus. Kalau yang basic itu 7 hari kak, 119. Ini bisa 5 perangkat. Ini kak, ya bedanya ya. Kalau yang plus itu 30 hari, kalau yang basic ini dia cuma menyimpan 7 hari. Ini saran saya sih ambil yang 169 ini aja kak. 4 perangkat sih itu. Oke. Terus kita baca lagi. Pakai hotspot tethering bisa nggak Min? Bisa kok. Terus ini ternyata kok banyak masalah ya. Masalah apa ya kak? Jarang sih masalah dari Xiaomi ini, CCTV ini. Saya juga udah jual cukup banyak ya. Xiaomi ini aman kok, bagus, gak ada masalah. Mohon solusinya bang, sepertinya kasus seperti saya tidak sendirian. CCTV sudah saya pasang SD card SanDisk, tapi mau buka file rekamannya selalu nggak bisa. Padahal saat awal sudah diformat pakai aplikasi Mi Home. Mohon penjelasannya bang. Nah ini kak. Saya pernah dapat kasus kayak begini, itu karena dia pakai memory cardnya palsu kak. Jadi kalau dia pakai memory card palsu, dipakai nggak lama, begitu memory cardnya udah di tahap dia full, pasti rusak, nggak bisa diakses. Tapi begitu kita format,
dia bisa jalan lagi kak. Itu jadi saran saya sih coba memory cardnya itu diganti dengan yang memory card yang baru. Kalau nggak dikasih SD card, apa setiap kejadiannya masih bisa otomatis tersimpan om? Tidak bisa kak, kecuali kakak pakai cloud. Kalau kakak pakai cloud bisa 7 hari atau 30 hari. Itu bisa tersimpan langganan cloud ya kak. CCTV Xiaomi yang nggak pakai WiFi apa ya? Kayaknya nggak ada ya. Rata-rata kalau smart CCTV, setahu saya Xiaomi semua pakai WiFi ya kak. Kalau yang smart CCTV ya. Kamera C300 tidak bisa muncul di Windows PC Xiaomi Camera Viewer. Ya benar kak. Lebih baik mana CCTV Xiaomi dengan CCTV S-Vis? Pengalaman saya yang seperti saya bilang tadi kak, ini pernah dia ngambil ke C300 karena cloudnya Xiaomi lebih murah dibanding S-Vis. Bang, apakah CCTV C300 ada night visionnya atau auto detect pergerakan? Ada, night visionnya itu ada kak. Nah ini buktinya night visionnya. Pengaturan kamera, pengaturan pandangan malam kak. Ini nih dia bisa ada night visionnya ya. Nah kakak bisa lihat nih, aman, ada night visionnya ada. Oke, kita lanjut lagi. Ini pertanyaan dari kak Muluk. Apakah harus ada jaringan wifi di ruangan atau tidak perlu ada? Harus ada, karena Xiaomi ini smart CCTV sangat tergantung dengan internet. Punya saya mati total, kenapa ya om? Coba adaptornya ini kak diganti. Karena adaptor ini kalau bisa kakak pilih yang agak bagus ya. Karena kalau kualitasnya kurang bagus itu sangat pengaruh juga untuk CCTV-nya. Bang, punya saya C300, gambarnya kok kayak ada bokehnya. Wah, kalau ini saya kurang paham ya. Soalnya punya saya yang selama saya pernah coba, yang saya pakai maupun yang saya jual, semuanya sih nggak ada bokehnya ya kak. Gak tahu kalau punya kakak kok bisa ada bokehnya gitu, kurang paham. Misal nggak tersambung wifi, apa masih bisa ngerekam kak kalau pakai memory card? Terus itu kalau mau cek rekamannya rekaman sebelumnya di HP caranya gimana? Oke, jadi begini kak, kalau CCTV ini kan Xiaomi Smart CCTV harus tergantung sama selalu koneksi internet. Jadi kalau misalkan nih kakak ini nggak connect wifi ya, misalkan CCTV-nya ini selama dia nyala, kakak pasangkan memory card, dia masih bisa tetap merekam, begitu loh kak. Jadi begitu dia tidak terkonek wifi, ya nggak apa-apa, dia masih tetap merekam. Cuma kakak nggak bisa akses CCTV-nya ini. Jadi kalau misalkan kakak posisinya jauh mau lihat CCTV-nya nggak bisa karena CCTV-nya offline. Offline itu nggak kena internet ya, jadi nggak bisa online. Jadi solusinya gimana ya? Kalau mau dilihat videonya ya ambil slot memory card-nya, dicolok di komputer pakai card reader baru bisa kayak gitu. Nah kalau misalkan dia connect internet mau dilihat ya tinggal dilihat ini, buka di aplikasi, pilih putar ulang, nanti dia akan kelihatan di sini di kartu SD kayak gini. Nah ini kak. Oke, semoga tercerahkan. Oke, kita jawab lagi. Luar biasa ya, banyak sekali jawab pertanyaannya. Oke. Kak, aku baru beli yang kayak gini, gak bisa muter otomatis ya kak kalau ada orang lewat? Bisa kak, asal kakak aktifkan dulu yang pelacakan gerakan tadi nih. Nah kakak masuk di sini ya, Xiaomi, pengaturan kamera, aktifkan pelacakan gerakan ini loh kak. Ini kan kalau dia mati dia nggak bisa gerak nih. Nih dia diam aja kayak gini nih. Nah gerak dia nggak bisa kan? Nih kakak lihat nih nggak bisa. Nah begitu saya nyalakan, nah dia langsung bisa bergerak kayak gini loh kak, otomatis itu dari pelacakan gerakan. Oke, semoga terjawab. Bang mau tanya, misalnya CCTV di-connect ke WiFi portable rumahan, selama CCTV merekam apakah makan data kuota atau pada saat mengakses monitoring aja melalui HP baru memakan data kuota di WiFi portable rumahan? Oke, ini saya jawab ya kak. Kalau kakak
tidak memakai cloud, itu tidak akan memakan. Kecuali kakak pakai cloud. Kalau pakai cloud, otomatis selama CCTV ini merekam, dia akan upload juga ke cloud, Kak. Gitu loh. Tapi kalau kakak cuma pakai memory card dan kita tidak akses ya dari HP untuk melihat CCTV ini, harusnya tidak makan kuota, Kak. Aman. Oke? Semoga tercerahkan. Kak Wijoyo Channel. Cara penggunaan mikrofon HP agar keluar suara ke CCTV bagaimana caranya? Kalau dari CCTV ke HP bisa, Kak. Oke, ini kita jawab ya. Mau pakai mikrofon tadi itu, ini Kak, ini kakak harus klik ini mikrofon ini. Klik baru kita ngomong. Tes 1 2 3 1 2 3. Ini Kak. Nah, kalau kita matikan, dia nggak akan keluar dari sini. Jadi harus aktifkan dulu ini mikrofonnya, oke? Semoga tercerahkan ya, Kak. Oke, kita jawab lagi. Kak, izin nanya, kalau nggak pakai kartu SD, apakah bisa kesimpan hasil rekamannya? Mohon dijawab. Bisa, Kak, asal kakak langganan cloud. Kalau nggak langganan cloud, nggak bisa. Bisa dipantau dari jarak sangat jauh nggak, Kak? Bisa, Kak, asal connect internet ya. Apakah HP-nya juga harus Xiaomi, Bang? Enggak, Bang. Ini HP ini Samsung loh, Bang. Ini loh. Oh, lawannya Xiaomi nih, Samsung. Terus ini loh, ini IQ, Bang. Terus ini lagi Itel, Bang. Ini Itel, Bang. Terus yang saya pakai ini, yang buat ngerekam ini HP iPhone, Bang. Jadi nggak harus, Bang. Pokoknya selama bisa diinstal aplikasi Mi Home, bisa semua. Oke? Bang, kalau memori ini dari Salsabila Dini ya. Memori 128 harus diformat dulu ke FAT32, partisinya MBR atau GPT. Aduh, Kak, saya nggak tahu ya. Pokoknya memory card gitu kita tinggal masuk colokin ke CCTV ya, Kak. Langsung klik aja format. Contoh ya nih, ini saya kasih contoh ya. Misalkan nih kakak, ini saya kasih contoh, saya punya CCTV juga. Pakai memory card ya, nih. Nah, pengelola penyimpanan. Ini ya, Kak, contohnya. Ini kan ada kartu SD nih. Nah, kakak lihat nih, ini pakai 256. Colok aja, kalau memang dia nggak bisa connect, kita bisa pilih format, Kak. Langsung kita format aja. Kita nggak harus partisi A, B, C, D, itu nggak perlu. Pokoknya colok aja ke CCTV-nya. Kalau dia masih belum terbaca, pilih format. Udah, pasti bisa, Kak. Yang penting saran dari saya, usahakan pakai memory card itu yang bagus ya, Kak. Entah itu mereknya SanDisk atau Lexar, oke. Ya, asal yang asli ya, Kak, jangan yang KW. Karena kalau yang KW biasa cepet korup. Oke, pertanyaan dari Hardiansyah 4. Mau nanya, misal mati lampu terus nyala, apakah langsung otomatis connect lagi atau tanpa connect in manual? Langsung connect otomatis. Apakah support human detection? Soalnya banyak notifikasi yang ternyata pergerakan dari angin, daun, serangga, dan lain-lain. Pingin hanya manusia yang masuk notif. Kalau untuk C300 ini, Kak, itu masih belum bisa. Karena dia terbatas, AI-nya itu masih terdeteksi gerakan saja. Kalau terdeteksi kayak seperti serangga dan lain-lain itu masih belum bisa ya. Jadi pasti dia akan ada notifikasi kalau terdeteksi ada gerakan. Belum bisa cuma khusus manusia aja. Kecuali CCTV yang lebih, mungkin tipenya lebih di atas ini. Contohnya punya saya itu yang bisa kayak gitu ya. Ini di Imilab EC6 Dual. Nah, itu dia bisa notifikasi AI-nya. Ini saya kasih tunjukin. Bentar. Yang mana ini kayaknya? Ini kalau nggak salah ada notifikasinya. Pengaturan AI. Mana ya? Pengaturan kamera. Nah, ini hanya yang manusia. Itu beda. Itu pakai Imilab C22 baru bisa. Pokoknya yang seri-seri Imilab itu setahu saya bisa. Imilab C22, terus ini yang EC6. Kalau Xiaomi masih belum bisa ya. Ini Imilab EC5. EC5 itu. Jadi tergantung kameranya sih, Kak. Kameranya AI-nya itu bisa
deteksi apa enggak. Nah ini manusia. Kebanyakan sih IMI-Lab Kak ya. Yang saya tahu IMI-Lab. Kalau EC300 ini masih belum bisa sama sekali. Itu tergantung kameranya. Ya, yang ini masih belum support Kak. Yang bisa IMI-Lab. IMI-Lab harganya lebih mahal, 600 paling murah. C22. Oke, lanjut pertanyaannya. Kita ke Alam Fadilah. Mas mau bertanya apakah harus terus connect ke HP? Apakah masih bisa ngerekam video saat tidak connect ke HP? Bisa, tetap. Yang penting pasang memory card atau cloud ya. Bang, pingin review suaranya pas dua arah. Oke, suaranya pas dua arah. Oke, kita coba ya. Nah, ini saya cobain ya Kak, untuk Kakak biar tahu suara dua arah. Tes 1 2 3. Ini Kak suara hasil dari mikrofon HP keluar ke speakernya Xiaomi C300. Speakernya cukup lumayan keras Kak. Terus dari mikrofon juga di kamera itu juga cukup lumayan bagus, jadi kita bisa terdengar jelas. Oke? Oke, kurang lebih kayak gitu Kak. Itu untuk suara speaker dari mikrofon ini ya. Nah, kalau kita mau dengar suara yang saya bicara tadi ya, yang tersimpan di sini, oke, saya coba. Oh iya sih nggak bisa. Maafkan, nggak bisa soalnya di sini saya nggak pasangin memory card. Tapi bagus kok, masih bisa terdengar jelas. Kalau kelebihannya ya dari smart CCTV dari Xiaomi itu kebanyakan mikrofonnya bagus Kak dibanding yang merek-merek lain ya. Pengalaman saya kalau yang merek-merek lain itu suaranya kurang jelas, jadi tidak bisa terdengar kadang-kadang Kak. Kurang begitu bagus. Kalau di Xiaomi rata-rata mikrofonnya bagus itu. Oke, semoga membantu ya Kak. Oke, kita coba lagi. Ada fitur rekam suara alarmnya nggak? Rekam suara alarm. Nggak ada Kak, kalau di tipe ini belum ada. Yang bisa kita rekam suara buat jadi alarm di HP itu baru yang saya temukan di Xiaomi EC6 Dual. IMI-Lab EC6 Dual itu yang baru bisa. Oke, jadi mungkin sekian dulu ya untuk menjawab semua pertanyaan sebagian yang ada di Xiaomi C300 ini. Mudah-mudahan video ini bisa bermanfaat ya buat teman-teman. Oke, sekian dulu dari DS Review. Terima kasih sudah menonton. Apabila ada pertanyaan, nanti tulis saja ya di kolom komentar untuk pertanyaannya apa atau ada request video apa supaya kita bikinkan lagi. Oke, sekian dulu dari DS Review. Terima kasih sudah menonton. God bless. Bye bye.